Kualitas ekstrak itu sangat dipengaruhi oleh metodologi ekstraksi yang digunakan dan jenis pelarutnya. Untuk ekstraksi bahan bioaktif dari tanaman itu dapat menggunakan metode ekstraksi dengan pelarut air, etanol, campuran air dan etanol, bahkan dengan ekstraksi fluida superkritis. Ekstraksi berbasis pelarut organik atau nonpolar itu memberikan hasil atau rendemen ekstrak yang rendah. Waktu yang relatif lama, pelarut yang digunakan sangat banyak, hasil ekstrak bahkan mengandung residu sisa pelarut organik beracun, tidak selektif, dan untuk memperoleh senyawa aktif atau bahan aktif yang murni itu diperlukan beberapa treatment atau pemurnian seperti penghilangan bahan-bahan klorofil, penghilangan bahan motor, dan lain sebagainya, sehingga membutuhkan biaya yang relatif tinggi. Nah, residu pelarut organik beracun itu akan menimbulkan masalah karena menyebabkan kualitas hasil ekstrak yang memburuk dan dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius ketika hasil ekstrak itu diambil ke dalam tubuh kita manusia. Oleh karena itu, diperlukan pemanasan dan tekanan vakum yang tinggi untuk menguapkan sisa residu pelarut organik dalam hasil ekstrak, sehingga energi yang diperlukan itu menjadi lebih besar dan hal ini berhubungan dengan harga biaya yang harus dikeluarkan. Nah, ekstraksi fluida superkritis atau SFP, terutama karbon dioksida superkritis atau SCCO2, adalah alternatif ekstraksi yang potensial untuk mengambil bahan bioaktif dari tanaman herbal bila dibandingkan dengan ekstraksi cair menggunakan pelarut atau ekstraksi konvensional. Di mana ekstraksi fluida superkritis ini merupakan teknologi yang menarik buat industri makanan, kosmetik, dan industri farmasi, atau sebagai alternatif untuk proses konvensional seperti ekstraksi pelarut dan destilasi uap untuk mendapat minyak esensial dan oleoresin yang bebas dari residu. Di samping itu, dapat dilakukan pada suhu rendah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas produk termosensitif. Jadi ini merupakan tabel hasil ekstraksi fluida superkritis pada jahe, di mana rendaman hasil ekstraksi fluida superkritis pada jahe itu dipengaruhi oleh kondisi proses tekanan, suhu, maupun waktu ekstraksi sebagaimana ditunjukkan pada tabel 1, tabel 2, dan tabel 3 yang akan saya tunjukkan nanti. Nah, pada tabel 1 ini, pada tekanan 14 mPa dan suhu 30 derajat Celcius, waktu ekstraksi antara 2 sampai 6 jam, rendaman tertinggi didapatkan hasil 2,72 mg per gram itu terhadap berat kering jahe diperoleh pada waktu 6 jam. Nah, semakin lama ekstraksi, rendaman yang diperoleh itu semakin tinggi karena akan semakin lama pula pelarut itu dapat masuk dan memecah dinding sel tanaman sehingga makin banyak komponen-komponen senyawa yang terekstrak. Nah, ini pada tekanan 16 mPa dan suhu 40 derajat Celcius dan waktu 6 jam merupakan kondisi yang optimum dengan rendaman sebesar 2,99 mg per G terhadap berat kering jahe. Sedangkan rendaman jahe yang dengan menggunakan ekstrak maserasi itu sebesar 3,10 mg per gram terhadap berat kering jahe. Rendaman jahe ini menggunakan ekstraksi maserasi lebih besar bila dibandingkan dengan ekstraksi fluida kritis meskipun tidak signifikan. Rendaman terendah itu pada angka 2,46 mg per gram terhadap berat kering jahe diperoleh pada suhu 30 derajat Celcius dengan tekanan 14 mPa dan waktu ekstraksi itu 2 jam. Hal ini menunjukkan bahwa waktu ekstraksi itu mempengaruhi rendaman ekstrak. Meskipun tekanan relatif tinggi dan densitas semakin tinggi, akan tetapi karena waktu melarutkan komponen dan transfer massa relatif singkat sehingga hanya komponen-komponen tertentu saja yang dapat terekstrak dan menghasilkan rendaman rendah. Nah, pada tabel 2 itu dapat dilihat bahwa semakin tinggi tekanan proses ekstraksi fluida superkritis, maka akan semakin tinggi pula rendemennya. Rendemen pada tekanan 6 mPa itu dengan suhu 30 derajat Celcius dan dengan waktu ekstraksi 6 jam itu didapatkan hasil sebesar 2,86 mg per gram. Rendemen terkecil sendiri itu pada tekanan 12 mPa dengan suhu 30 derajat Celcius dan waktu ekstraksi 6 jam didapatkan hasil sebesar 2,50 mg per gram. Nah, ekstraksi fluida superkritis ini sangat bergantung pada kondisi tekanan dan suhu superkritisnya. Pada kondisi kritis, gas CO2 itu merupakan cairan yang mempunyai sifat dengan densitas tinggi, viskositas yang rendah, dan difusitas yang tinggi, sehingga dapat mengekstrak komponen senyawa dalam suatu bahan secara selektif dan efektif. Nah, aktivitas antioksidan sendiri yang dihasilkan dari senyawa jahe ini relatif tinggi dengan menggunakan ekstraksi fluida CO2 superkritis. Karena ekstraksi CO2 fluida superkritis ini sangat cocok untuk mengekstrak senyawa termolabir, terutama senyawa antioksidan.